Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama saya Nurul Snaini Pulungan, mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Manajemen Dakwah A, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengantar metode hadis maudhu'i. Sebelum memasuki apa itu metode hadis maudhu'i, teman-teman harus mengetahui apa dulu pengertian hadis. Nah, pengertian hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan atau percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pertanyaan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Menurut istilah ulama ahli hadis, hadis yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi, baik berupa perkataannya, perbuatan, ketetapan ataupun sifat jasmani atau sifat akhlak Rasulullah SAW, baik setelah diangkat sebagai Nabi ataupun sebelumnya. Sehingga arti hadis di sini semakna dengan sunnah. Baiklah, sekarang kita memasuki apa itu metode maudhu'i. Nah, secara bahasa, kata maudhu'i berasal dari kata mad'u, yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a, yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Secara etimologi, kata maudhu'i berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata maudhu'i merupakan lawan dari kata al-raf'u atau mengangkat. Pengertian maudhu'i menurut terminologi ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan dari pengkajian dalam masalah tertentu. Pengertian hadis maudhu'i menurut para ahli, yaitu menurut Mustafa Muslim berkata bahwa yang dimaksud dari maudhu'i adalah meletakkan sesuatu pada suatu tempat. Maka yang dimaksud dengan metode maudhu'i adalah mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang bertebaran dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu atau tujuan tertentu, kemudian disusun sesuai dengan sebab-sebab munculnya dan pemahaman dengan penjelasan, pengkajian, dan penafsiran dalam masalah tertentu tersebut. Nah, menurut Arifuddin Ahmad mengatakan bahwa metode maudhu'i adalah pensyarahan atau pengkajian hadis berdasarkan tema yang dipermasalahkan, baik menyangkut aspek ontologisnya maupun aspek epistemologisnya dan aksiologisnya, atau salah satu sub dari salah satu aspeknya. Metode maudhu'i sebagai salah satu metode tidak hanya berlaku dalam pemahaman Al-Quran, melainkan juga dapat diterapkan dalam pemahaman hadis. Kita masuk pada ciri-ciri metode maudhu'i. Yang pertama ialah ciri-cirinya menghimpun hadis-hadis membicarakan suatu topik tertentu atau permasalahan tertentu. Yang kedua cirinya yaitu memahami makna dari masing-masing hadis. Yang ketiga memahami hadis secara komprehensif, pendekatan tematik. Adapun unsur-unsur metode maudhu'i, yang pertama menentukan topik atau judul yang akan dikaji. Yang kedua, mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik. Yang ketiga, melakukan pensyarahan atau pengkajian suatu dengan tema. Yang keempat, memilih salah satu atau seluruh aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang berkaitan dengan tema. Selanjutnya kita masuk kepada langkah-langkah pengkajian hadis dengan metode maudhu'i atau tematik. Yang pertama langkahnya yaitu menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Yang kedua menghimpun atau mengumpulkan data hadis-hadis yang terkait dalam suatu tema, baik secara lafaz maupun secara makna melalui kegiatan takhrij al-hadis. Yang ketiga melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa wurudnya hadis atau tanawu dan perbedaan periwayatan hadis. Yang selanjutnya melakukan kegiatan i'tibar dengan melengkapi seluruh sanad. Yang selanjutnya melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas perawi hadis, kapasitas intelektualnya, dan metode periwayatan yang digunakannya. Selanjutnya melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya ilat atau cacat dan syadz atau kejanggalan. Selanjutnya mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa. Selanjutnya membandingkan berbagai syarah hadis. Kemudian melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung. Kemudian menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep. Yang terakhir menarik kesimpulan dengan argumentasi ilmiah. Adapun kelebihan hadis maudhu'i, yang pertama praktis dan sistematis. Metode
tematik atau maudu'i disusun secara praktis dan sistematis dalam memecahkan permasalahan yang timbul. Yang kedua, dinamis. Metode maudu'i atau tematik ini membuat tafsir Al-Quran dan hadis selalu dinamis, sesuai dengan tuntutan zaman atau berkembang dengan sesuai tuntutan zaman, sehingga masyarakat akan terasa bahwa Al-Quran dan Al-Hadis selalu aktual atau up to date. Yang selanjutnya, kelebihannya itu membuat pemahaman menjadi utuh. Dengan ditetapkannya tema tertentu, maka pemahaman kita terhadap hadis Nabi menjadi utuh. Kita hanya perlu membahas segala aspek yang berkaitan dengan tema tersebut tanpa perlu membahas hal-hal lain di luar tema yang ditetapkan. Kelebihan selanjutnya yaitu penjelasan antara hadis dalam metode maudu'i bersifat lebih integral dan kesimpulan yang dihasilkan mudah dipahami. Adapun kekurangan metode maudu'i, yaitu kekurangannya ialah metode ini terikat pada tema yang telah ditetapkan dan tidak membahas lebih jauh hal-hal yang di luar dari tema tersebut, sehingga metode ini kurang tepat bagi orang yang menginginkan penjelasan yang terperinci mengenai suatu hadis dari segala aspek. Wallahu a'lam. Baiklah teman-teman, telah selesai materi yang saya sampaikan. Nah, sekarang kita memasuki pada kuis pengantar metode hadis maudu'i. Nah, kuis ini bertujuan untuk sebagaimana kita memahami atau seberapa jauh kita memahami tentang pengantar metode hadis maudu'i. Oke teman-teman. Baiklah teman-teman, kita masuk kepada soal yang pertama. Soalnya ialah, yang termasuk dari hadis ialah A. Perkataan Nabi, B. Perbuatan Nabi, C. Ketetapan Nabi, D. Semua benar. Ya, benar teman-teman. Jawabannya adalah D, semua benar. Soal yang selanjutnya ialah, apa yang dimaksud dengan metode hadis maudu'i? Yang A, metode untuk memilih hadis sahih, B, metode untuk memeriksa keaslian hadis, C, metode untuk mengkategorikan hadis berdasarkan tema tertentu, atau yang D, metode untuk menemukan hadis palsu. Ya teman-teman, semua benar. Jawabannya adalah C, metode untuk mengkategorikan hadis berdasarkan tema tertentu. Soal selanjutnya, apa saja ciri-ciri metode maudu'i? Yang pertama, A. Menghimpun hadis-hadis yang membicarakan suatu topik, B. Memahami makna dari masing-masing hadis, yang C. Memahami hadis secara komprehensif, atau yang D. Semua benar. Jawabannya adalah D, semua benar. Soal selanjutnya, yang bukan termasuk langkah-langkah dari metode hadis maudu'i ialah yang A. Menentukan tema, yang B. Meneliti kehidupan periwayat hadis, yang C. Menghimpun dan mengumpulkan hadis-hadis yang terkait satu tema, atau D. Menarik kesimpulan. Yang bukan termasuk langkah-langkah. Jadi apa jawabannya? Ya, semua teman-teman benar. Jawabannya adalah B, meneliti kehidupan periwayat hadis. Jadi di dalam langkah-langkah tidak termasuk dalam meneliti kehidupan periwayat hadis. Yang selanjutnya, yang bukan termasuk kelebihan dari metode hadis maudu'i ialah A. Membuat pemahaman menjadi utuh, yang B. Praktis dan sistematis, yang C. Dinamis, atau yang D. Ruang lingkup pembahasannya yang sangat luas. Jawabannya adalah yang D. Jadi yang bukan termasuk kelebihan dari metode hadis maudu'i ialah ruang lingkup pembahasannya sangat luas, karena ruang lingkup pembahasan hadis maudu'i adalah cuma membahas tentang suatu tema saja. Baiklah teman-teman, telah habis materi serta kuis yang saya berikan. Terima kasih teman-teman telah mengikuti presentasi saya dari awal serta mengikuti kuis pengantar hadis tematik. Semoga video saya ini menjadi ilmu bagi kita semua, baik saya maupun teman-teman. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.